Pak Is, menarik nih kalau tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Rike begitu ya, bagaimana kita bisa menyelamatkan petani sekaligus juga serapannya mungkin ke depannya lebih baik lagi dan juga harganya harus diselamatkan juga begitu Pak ya, jangan terlalu turun jauh. Tapi kalau dari kacamata Pak Is sendiri, sebetulnya upaya atau langkah konkret apa yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah agar dari hulu dan hilir ini bisa dikatakan selamat begitu Pak Is, silahkan. Ya, terima kasih, Ibu. Jadi konteksnya adalah kita jangan terlalu melakukan penerapan perdagangan bebas, ya. Karena dalam arti bahwa industri etanol ini tahun 2019 sudah terkendala dengan tarif 0% untuk impor dari Pakistan. Tapi kalau kami ekspor ke Pakistan, kami kena bea di sana 50% lebih. Sebaliknya dengan adanya perdagangan bebas, itu harus memperhatikan juga jangan melihat etanol sebagai bahan baku untuk industri. Tapi lihat bahwa etanol adalah industri yang menyerap limbahnya industri gula yang menjamin pasokan daripada limbah yang harusnya kita olah dan kita jadikan barang yang mempunyai nilai tambah. Industri etanol Indonesia sudah mensuplai semua domestic market. 125.000 kiloliter domestic market itu sudah disuplai dari produksi dalam negeri. Bahkan kami bisa ekspor sekitar 45.000 kiloliter. Artinya kami baik-baik saja. Pasar domestik kami suplai, ekspor juga kami suplai. Kalau nanti diterapkan pasal 93 dari undang-undang Permendak nomor 16, maka akan banjirlah pertama-tama yang dari Pakistan yang sudah 0%. Dan coming soon nanti yang seperti Pak Nur sampaikan, itu akan ada lagi 0% dari Amerika yang kalau kita jual ke sana adalah 19%. Kami hanya menginginkan seperti dengan ASEAN, kami sama-sama 0% dan kami sama-sama bisa bersaing secara bebas. Tetapi kalau tidak diberikan suatu keberimbangan di dalam perdagangan, akan terciptalah suatu kondisi di mana barang impor akan menguasai industri etanol nasional yang bertindak sebagai off-taker 660.000 ton tetes tebu dari produksi nasional. Apa dampaknya? Karena semua etanol impor menggunakan tetes dari luar negeri yang bukan tetes petani. Yang ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem yang baik di dalam industri gula ini. Jadi apa yang mesti dilakukan pemerintah? Segera kembalikanlah agar supaya bahan bakar lain dikecualikan dari barang yang memang dicabut PI-nya supaya dikembalikan seperti Permendak nomor 8 tahun 2024 untuk mengecualikan HS code 3 HS code etanol yang merupakan bagian dari 9 HS code dari produk bahan bakar lain. Itu sudah prioritas nomor 1, Bu. Pemerintah kan melalui Kementerian SDM berkomitmen untuk menjalankan program bioetanol ya Pak ya. Nah sejauh ini bagaimana komitmen SDM untuk menjamin bahan baku bioetanol ini berasal dari dalam negeri bukan impor begitu Pak Is? Ya, terima kasih Ibu. Jadi sudah ada Permen SDM nomor 4 tahun 2025 yang diterbitkan bulan Februari tahun 2025. Itu sudah ada di pasal 10 bahwasannya bahan bakar nabati industri produksi etanol itu tidak boleh dari impor. Itu sudah ada di pasal 10 dan kami produsen etanol menyambut baik semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM. Hanya tinggal bagaimana menegaskan bagaimana roadmap-nya, berapa persen rencananya, kemudian untuk PSO atau non PSO yang harus disegerakan ya. Jadi benar-benar program mandatori yang tidak opsional, tapi benar-benar seperti yang terjadi pada biosolar. Jadi semua solar dicampur menjadi biosolar dan kami juga berharap kalau non PSO nanti semua Pertamax dicampur menjadi bio Pertamax. Jadi benar-benar biogasoline yang memang semuanya dicampur dengan etanol ya. Dengan adanya kepastian dari program, kepastian off-taker yang semua dikuatkan dalam Permen SDM, kami yakin akan menggerakkan industri etanol yang saat ini sudah ready, ada 5 produsen dengan total kapasitas 60.000 kiloliter, itu bisa menjadi awal bergeraknya pertumbuhan program mandatori. Dan ini akan menggelinding sesuai dengan Perpres 40 tahun 2025 ya, tahun 2030 menuju sekian 1,2 juta kiloliter. Tetapi semua harus diawali dengan bagaimana menggerakkan kondisi supaya bisa menjadi snowball yang lancar. Jadi isu-isu yang paling penting adalah menciptakan keekonomisan, menciptakan kepastian off-taker, serta ujung-ujungnya adalah pengawalan kebijakan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.
Saya setuju, terima kasih ESDM yang sudah mengeluarkan Permen nomor 4. Tetapi kementerian-kementerian lain juga harus mendukung sejalan dengan Kementerian SDM, terutama perdagangan. Supaya jangan berbeda antara Permen SDM nomor 4 pasal 10 misalnya dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan Permendak nomor 16 tahun 2025 pasal 93. Kalau yang satu boleh impor, yang satu tidak boleh impor, ini akan membingungkan industri bioetanol yang akan melakukan investasi atau penambahan daripada proses produksinya supaya bisa mendukung bioetanol fuelgate untuk bahan bakar. Kembali lagi kami menyambut baik setiap program dan kami berharap pemerintah hadir mengawal program itu dan program itu harus disegerakan dalam bentuk suatu kewajiban blending yang menjurus kepada penetapan keekonomisan yang ujung-ujungnya adalah kelancaran giling dan kesejahteraan petani.